Siapa yang tidak kenal dengan Donald Trump? Presiden Amerika yang ke-45 dan ke-47. Seorang yang non-militer, seorang pebisnis, dan seorang yang memiliki ambisi dengan rasa percaya diri yang tinggi. Dan bisnisnya menggurita hingga saat ini. Inilah Donald Trump. Baru saja dilantik, Trump langsung mengambil keputusan-keputusan yang kontroversial. Ada sekitar 10 kebijakan Joe Biden yang dibatalkannya, dan itu langsung diucapkan di hadapan pendukungnya. Seorang presiden Amerika yang paling kontroversial barangkali Donald John Trump. Dia dikenal dengan Trump, presiden Amerika yang ke-45 dan 47. Jadi presiden Amerika ini dari Partai Republik yang lahir pada 14 Juni 46 atau 1946 dengan usia yang sudah cukup tua menurut saya. Usianya sudah 78 tahun. Dia dilahirkan di New York, memiliki anak 5. Dia dari seorang sarjana ekonomi lulusan dari Pennsylvania tahun 67. Bagaimana gurita bisnis Trump dimulai? Trump adalah presiden kontroversial dan juga pebisnis ulung yang sangat percaya diri dengan berbagai resiko. Trump memulai bisnis dari properti yang diwarisi dari ayahnya yang bernama Fred Trump atau Fritz Trump. Dengan berbagai cara dia mewarisi atau membina bisnis-bisnis ini. Namun kalau Trump sendiri mengatakan bahwa bisnisnya dimulai dari hutang kecil-kecilan yang pada akhirnya membayar hutang entah ke siapa, mungkin juga ke orang tua. Itu terserah karena itu narasinya si paman Trump ini. Jadi dia memiliki keyakinan penuh terhadap apa yang dia lakukan, memiliki ambisi yang tinggi dengan mimpi-mimpi yang luar biasa. Ini sebetulnya laki-laki yang pantang menyerah, yang selalu ingin maju, ingin mewujudkan mimpi-mimpinya. Dari ada beberapa kartun yang kemarin entah dia yang menjadi inisiator atau bukan, yang jelas dia di dalam kartun tersebut memprediksi menjadi seorang presiden negara adidaya tersebut. Dari bisnis ini dia mulai membangun Trump Organization atau Trump organisasi Trump ya. Dia juga sampai memiliki sepak terjangnya yang luar biasa ini, memiliki masalah bisnis hingga sekitar 4.000-an persoalan hukum. Dari 4.000 itu ada 6 usahanya yang bangkrut, tapi yang namanya menyerah bukan Donald Trump namanya. Dia juga di sisi bisnis, dia juga ingin menjadi presiden berkali-kali, sempat juga dia mundur tapi maju lagi dengan ambisi-ambisinya, sehingga dia pernah menjadi presiden yang ke-45. Terus dia turun lagi, baru 1 periode, naik lagi dia menjadi presiden yang ke-47, teman-teman. Bahkan dia sempat bersaing juga dengan Hillary Clinton, istri dari Bill Clinton, mantan presiden Amerika Serikat juga. Dan seperti saya sampaikan juga bahwa Trump bukan berbasis militer. Dia hanyalah seorang pebisnis atau pengusaha yang pantang menyerah. Apapun dilakukan untuk mencapai apa yang dia inginkan, teman-teman. Apa yang dia menurutnya yakin, dia tetap melakukan itu, dan ambisinya luar biasa, teman-teman. Bahkan satu lagi negara, konon kabarnya satu lagi negara, Rusia, yang kabarnya juga terlibat untuk pencalonan atau suksesi Donald Trump untuk menjadi presiden, dan itu sempat mencuat pada 2016 gitu, teman-teman. Jadi luar biasa. Dia selama dia memimpin menjadi presiden, mulai dari kampanyenya yang keras dan meyakinkan, dia memanfaatkan media-media sosial
Dan dia juga berbagai macam cara, terutama di Twitter. Jadi dia bermainnya banyak di media sosial, mempengaruhi masyarakat. Banyak juga yang tidak setuju, tapi banyak juga yang senang dengannya. Ada kontroversi dia untuk melarang atau menyetop imigran muslim, teman-teman. Laki-laki penyuka olahraga golf ini diperkirakan memiliki kekayaan senilai 109 triliun. Bagaimana ya membayangkan uang 109 triliun? Ini cukup luar biasa. 109 triliun, teman-teman. Dia memiliki usaha dari perhotelan, kasino, golf, perumahan. Kalau perumahan juga ada di Brooklyn. Dia memiliki Trump Tower di Manhattan yang menjadikan juga sebagai dia ikonnya New York City. Dia mengalami jungkir balik, bangkrut, dan luar biasa bangkit kembali. Bisnis properti ini banyak, teman-teman, sampai menyebar ke beberapa negara, termasuk juga menyebar di Indonesia. Banyak sekali, terutama di Bali dan Surabaya. Dan dia memang seorang laki-laki yang meskipun meskipun dia sudah mencapai 78 tahun, tapi dia berani mengambil risiko. Kalau di Indonesia ini orang yang pantang menyerah itu kira-kira Pak Prabowo ya, karena pernah 4 kali mencalonkan diri sebagai presiden gagal, tapi dia berusaha tanpa menyerah dan akhirnya menjadi juga. Nah, itu kalau kita sandingkan ke sana ya. Dan bagaimana teman-teman bisnis-bisnisnya yang ada di Indonesia? Total, tapi ini menurut Tempo ya, teman-teman. Menurut media Tempo, total kekayaannya berapa tahun yang lalu untuk di Indonesia, atau total aset atau total apa ya namanya ya, yang dia upayakan di Indonesia ini mencapai 20 triliun. Lumayan, teman-teman, cukup banyak itu. Dan apa yang dia lakukan bisnis-bisnis di Indonesia? Trump bekerja sama paling banyak dengan MNC Land. Jadi membuat resort, membuat hotel dan sebagainya. Itu memang berada di kawasan Jawa Timur dan juga Bali. Otak Trump ini memang luar biasa otaknya, tetapi keluar biasaannya itu ya terutama bagaimana menaklukkan bisnis-bisnis, dan dia selalu membangun bisnis yang dia punya. Kalau di Indonesia barangkali sudah harus mengundurkan diri ya dari bisnis, tapi saya tidak tahu kalau di Amerika. Dan sampai saat ini dia juga punya usaha taman Lido, teman-teman. Macam-macam pokoknya, perhotelan dan sebagainya. Terutama dia juga ada di Tanah Lot Bali, menanamkan saham di sana. Oh, hebat, teman-teman. Luar biasa Mamang Trump ini. Di Indonesia, perusahaan atau saham-saham atau aset-aset yang Mamang Trump ini punya di Indonesia ya kisaran 20 triliun ini dalam laporan Tempo beberapa tahun lalu. Semua bisnisnya berpusat di New York City, dan bisnis-bisnisnya sampai selain bekerja sama dengan MNC Land tadi, bisnisnya sampai merambah ke tanah lot, resort, hotel, dan macam-macam. Taman Lido yang cukup kita kenal di Indonesia itu juga ada kepemilikan dari Mamang Trump ini, teman-teman. Nah, bagaimana kita melihat profil dari Trump ini? Memang seperti cerita dari tadi, dari awal tadi, dia memang anak seorang pengusaha, yang ambisinya luar biasa, semangatnya itu sebetulnya bisa kita petik, teman-teman. Orang-orang yang tanpa menyerah. Bayangkan kalau di Indonesia umur 78, artinya 2 tahun lagi 80. Di Indonesia umur segitu sudah lumayan lesu juga ya kebanyakan orang di Indonesia. Tetapi lihat sendiri, Trump dengan segala
kejernihan berpikir, dengan segala tekad dan semangatnya, dia masih maju. Dan ini yang saya bilang tadi, memiliki ambisi seperti Trump juga baik, teman-teman. Kita bisa lihat saja apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau boleh saya menyandingkan Trump dengan Prabowo, bahwa kedua pemimpin ini memiliki tekad seorang pejuang yang tanpa pernah mundur apapun yang terjadi. Gagal, maju. Bangkrut, maju. Dia tidak akan pernah mundur. Barangkali kalau tidak nyawanya habis, mungkin dia tidak berhenti, teman-teman. Atau apalah, yang jelas ini Trump juga Presiden Indonesia Prabowo itu patut kita jadikan contoh. Sering dihina, sering diejek, dilemahkan, di bagaimana, tetapi tetap maju, teman-teman. Dan inilah yang terjadi di Donald Trump. Dan Trump ini, teman-teman, sempat juga bercerai dulunya. Ada skandal-skandal yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Dan seorang pejuang tidak pernah mundur. Dia tetap selalu akan maju sampai dia sendiri sudah menyatakan tidak mampu lagi. Dan itu bisa kita lihat seperti tadi, kedua pemimpin, Donald Trump dan Pak Prabowo. Siapa sangka keduanya masih bisa melanjutkan, kita yang barangkali merasa seperti itu. Tetapi yang bersangkutan, nah, ini tekad yang luar biasa. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di bawah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita.